Nah, ini dia nih topeng mode berantemnya si Bumblebee, sehingga melengkapi gimana penampilan Bumblebee ini waktu jadi combat mode di filmnya. Kali ini kita bakal lihat plus dan minus dari figur Bumblebee ini, seberapa susah transformasi ke mode mobilnya, dan kira-kira apa aja aksesoris yang bakal kita dapetin. Oke, jadi ini adalah Transformers Premium Finish Studio Series 01 Bumblebee dari Takara Tomy, yang merupakan figur repaint dari Studio Series 18 Bumblebee yang merepresentasikan desain Bumblebee di film Bumblebee. Dan inilah dia tampilan depan dari boxnya, yang overall kelihatan simpel dan elegan. Tulisan premium finishnya pun di sini dibuat kayak reflektif gitu coy kalau kena cahaya. Terus sisanya nggak usah dibahas secara detail karena kalian bisa lihat sendiri. Kemudian bagian samping kirinya kita bisa lihat ada Bumblebee sama dropkick kayak lagi berantem gitu. Dilihat-lihat ini keren sih. Di sisi sebelahnya pun sekarang ada gambar Bumblebee lagi berantem sama si Shatter. Dan di bagian belakangnya ini ada lebih banyak lagi foto Bumblebee yang pose-posenya itu enak dilihat dan nggak kayak foto produknya Hasbro. Mobilnya pun dapat lisensi dari VW. Dan karena figur ini saya punya udah cukup lama, jadi langsung aja kok kamu udah buka duluan figurnya. Jadi gini teman-teman, karena beberapa mainan Transformer itu harus dieksplor dulu coy, cara berubahnya, aksesorisnya masangnya gimana. Jadi perlu waktu buat mempelajari itu semua. Aslinya karena nggak tahan sih. Selain dapat figur Bumblebee-nya, kita juga dapat buku petunjuk buat transform dia ke mode mobilnya, dan aksesoris lain kayak gini yang kita bahas nanti setelah kita bahas cat dan detail yang ada di figur ini. Dimulai dari overall desainnya yang menurut saya ini keren banget. Jadi di filmnya itu kan ceritanya robot-robotnya itu ngambil desain dari Jiwannya. Nah, Bumblebee juga sama, cuman bedanya masih kerasukan desainnya Michael Bay. Contohnya kayak di desain kepalanya ini yang masih mirip sama film live action sebelumnya, tapi emang diubah dikit biar kelihatannya lebih imut gitu. Namun hal yang disayangkan adalah di premium finish ini logo Autobot di jidatnya udah nggak ada coy. Padahal di figur-figur sebelumnya ada loh. Kita juga bisa lihat di sini ada bagian depan mobilnya yang terintegrasi menjadi dada. Ciri khas lain dari Bumblebee live action yang masih ada di sini, bagian pintu mobilnya yang di belakang punggungnya itu yang sekarang malah mirip kayak sayap lebah beneran. Tapi di filmnya nggak gini sih. Tapi nilai jual sesungguhnya adalah di detail catnya, dan menurut saya warna kuningnya ini lebih enak dilihat mata dan cukup mirip lah sama filmnya meskipun nggak ada battle damage-nya di sini. Separasi warna gunmetal sama coklat metalik di pahanya emang kelihatan bagus banget coy. Jadi nggak terlalu monoton gitu warnanya, nggak kayak hidup kalian. Dan kombinasi warna-warna tadi juga sampai kakinya masih ada. Paling yang aneh tuh ini coy, kenapa dia warnanya emas sendiri? Gue lupa jir, di filmnya gitu nggak sih? Tapi kenapa bagian telapak kakinya juga dicat? Buat kalian yang nggak tahu, cat di kaki itu lebih punya kemungkinan besar buat hilang karena dia kegesek-gesek gitu. Tapi kayaknya ini kuat sih, semoga. Terus juga di sini kenapa ada ban mobilnya dan backpacknya ini gede banget, ngawur cek. Rata-rata mainan Bumblebee emang kayak gini sih, tapi nggak kayak gini juga kali. Untungnya kita dapat aksesoris pedang yang bisa dipasang kayak gini. Kita juga dapat tangannya yang berubah jadi tembakan kayak gini, yang kita bisa pasang ke tangannya. Jadi seolah-olah tangannya kayak beneran berubah gitu. Terus satu lagi yang paling saya suka, nah ini dia nih topeng mode berantemnya si Bumblebee, yang tentunya kita bisa pasang di kepalanya, sehingga melengkapi gimana penampilan Bumblebee ini waktu jadi combat mode di filmnya. Apalagi didukung juga dengan ball joint di kepalanya, bisa nangkap sejauh ini dan nunduk sejauh ini. Tangannya bisa muter tapi kehalang pintu, juga bisa keluar sejauh ini dan bahkan sejauh ini. Lengannya bisa diputar, ditekuk sikutnya, tangannya bisa naik turun gini buat transformasi tapi gampang copot. Pinggangnya bisa yoi kayak gini, kakinya bisa nendang sejauh ini, mundur sejauh ini, ditekuk ke depan dikit, bisa naik turun juga, pivot brutal dan beret sejauh yang ini, berguna buat bikinnya berpose-pose kayak gini. Dan sekarang saatnya kita lihat perbandingan ukurannya. SS100 Bumblebee, SS74 Bumblebee, review saya sebelumnya Byway TW1031 dan Byway Jet Power Optimus. Dan tidak lupa juga kita akan melakukan tes dengan metode Go Brute 1, Go Brute 2, dan Go Brute 3. Di punya saya ini sendi pintunya udah lembek cuy, tapi bisa dibenerin kalau kalian mundurin pintunya kayak gini. Jadi sekarang udah nggak lembek lagi, lembek. Dan meskipun figur ini bukan figur terbaik dan banyak kekurangannya, menurut saya ini udah lumayan sih. Apalagi dia juga dibikin bisa transform. Pertama lipat jarinya ke dalam, habis itu dibuka dan dikeluarin bagian pintunya kayak gini. Sebelahnya sama aja, terus lepas bagian ini yang bakal jadi atapnya. Hati-hati karena itu clear plastik. Lurusin bagian dadanya, habis itu diangkat ke atas. Lanjut puter full pinggangnya kayak gini, naikin bagian kakinya ini begini. Habis itu kita geser bagian ini, bagian tadi lanjut dimajuin ke depan. Lanjut naikin bagian belakangnya, kaki sebelahnya sama aja. Habis itu tinggal disatuin dan dimasukin ke sana. Nah, kira-kira kayak gini. Habis itu lengannya tinggal dilipat dan ditekuk kayak gini, dimasukin ke bawah sambil majuin bagian ban depan
depannya. Di sisi sebelahnya sama aja, bagian depan lampunya dipasin sama bagian banyak kayak gini. Bagian ini juga jangan lupa ditekan-tekan. Habis itu tinggal diturunin bagian atapnya kayak gini, dirapet-rapetin tab yang belum masuk. Dan inilah dia mode mobil Volkswagen Beetle-nya, yang kelihatan sangat realistis karena dia juga dapat lisensi. Tapi transformasinya bikin stres, takut patah gitu karena sebagian besar dia terbuat dari clear plastik. Dan untungnya terbantu dengan tutorial YouTube. Di sini kita bisa lihat mode mobilnya ini cukup rapi dan kohesif dari semua bagian. Kita bahkan bisa lihat ada logo VW di kap mobilnya, juga di bagian velgnya. Tapi sayangnya kita masih bisa lihat jeruan robotnya karena kacanya transparan. Dan punya saya di bagian ini nggak bisa rapet. Paint jobnya di sini pun mengkilap banget, jadinya kayak glossy gitu coy. Dan buat bagian bawahnya di sini kita bisa lihat ada muka Bumblebee, dan ini kayaknya akurat deh karena di filmnya waktu pertama kali berubah kan kepalanya dari bawah gitu. Perbandingan ukuran Bumblebee, Optimus, dah Mars berubahin yang lain. Dan lagi-lagi ini kayaknya contoh figur yang berat di lisensi mobilnya. Ya karena mereka itu dituntut bikin mobilnya semirip mungkin sama di kendaraan aslinya, dan bikin mode robotnya jadi tumbal. Tapi terselamatkan karena aksesorisnya yang cukup lengkap. Jadi saya kasih nilai 7,5/10. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka videonya. Ayo ketemu di video selanjutnya. Dan pas abis beli mainan, ori atau bukan, yang penting happy. Dan untuk tembakannya ini kita bisa taruh ke